Salam jumpa kembali dalam riset komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asumsi paradigma kualitatif, mulai dari unsur ontologi, epistemologi, aksiologi, retorik, dan metodologis. Nah, yang pertama, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena dalam proses penelitian itu punya sudut pandang yang berbeda ketika memaparkan latar belakang masalah, proses pembuatan kerangka teori, prosedur penelitian, dan pemaparan hasil penelitian. Maka dari itu, agar frame dalam riset paradigma kualitatif ini lebih tertata, teratur, maka perlu diberikan gambaran konteks paradigma kualitatif dari 5 elemen tadi. Nah, elemen pertama ontologi. Ontologi ini bicara tentang aspek realitas. Bagaimana persoalan dalam riset kualitatif ketika memaparkan aspek ontologi? Dia melihat aspek realitas yang sifatnya subjektif, banyak dan berganda. Artinya gini, ketika memaparkan fenomena realitas, dia dilihat dari sudut pandang orang yang berpartisipan dalam penelitian. Jadi sifatnya khusus. Dalam hal ini, maka mau tidak mau, individu yang menciptakan dalam proses melihat realitas, baik itu dari informan ke informan yang terlibat dalam proses pemaparan fenomena yang ada. Namun yang perlu diperhatikan, agar realitas ini mencerminkan apa yang akan diteliti, mau tidak mau kita sebagai peneliti harus menggali kejujuran terhadap penafsiran dari informan ke informan tentang realitas yang dilihat tadi. Karena secara logika, realitas yang dipaparkan dalam konteks riset kualitatif, aspek ontologinya dipaparkan secara logika induksi. Terutama di latar belakang masalah, yang muncul pertama adalah fenomena-fenomena realitas dari sudut pandang orang yang terlibat, orang yang ikut terlibat dalam berpartisipasi dalam penelitian. Maka aspek kejujuran ini yang perlu dijaga ketika informasi diberikan oleh informan atau ke informan. Maka di sini banyak aspek-aspek yang akan tergambar realitas yang sifatnya subjektif. Peneliti harus pintar-pintar ketika memaparkan realitas yang ada, karena sudut pandang realitas ini sifatnya subjektivitas. Itu yang pertama. Aspek yang kedua adalah aspek epistemologi. Ini kaitan dengan hubungan peneliti dengan yang diteliti. Bagaimana aspek ini harus dilakukan? Karena kita ini mendapatkan realitas yang real, yang nyata, fenomena yang real yang ada di lapangan. Mau tidak mau, kerja epistemologi ini peneliti harus berinteraksi langsung dengan yang diteliti. Maka proses kerjanya dilakukan dengan pertama observasi partisipan. Yang kedua ditunjang dengan teknik wawancara yang sifatnya mendalam. Karena dengan dua prinsip kerja ini, mau tidak mau proses interaksi yang peneliti dengan yang diteliti akan terjadi dengan baik. Ditambahlah tinggal bersama, waktu penelitian yang panjang pada periode yang lama, supaya nanti dengan cara melakukan tinggal bersama waktu yang panjang, kita akan mendapatkan gambaran yang real tentang fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Nah, persoalan ketika kita mendapatkan realitas dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam, kita harus yakin, yang pertama, keyakinan bahwa apa yang kita tangkap dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam itu kita yakin itu fenomena yang real. Nah, yang kedua, kita tidak sekedar yakin, kita harus meyakinkan kebenaran. Keyakinan tadi, kita punya asumsi kebenaran. Walaupun stabilonya kebenarannya sifatnya subjektif atau relatif, karena diperoleh hasil dari amatan kita dan persepsi kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dapat ungkap dari hasil wawancara, apa yang kita dapatkan selama berinteraksi dengan waktu yang lama. Nah, persoalan dari keyakinan kebenaran yang kita tadi dapat dari hasil pengamatan dan persepsi, maka kita sebagai peneliti mempunyai justifikasi, yaitu penalaran dan penjelasan terhadap fenomena yang kita dapat. Apakah fenomena ini akan mencerminkan gejala-gejala yang
akan ditampilkan nanti di dalam konteks ontologi, yaitu gejala-gejala yang real, yang nyata, yang ada di lapangan. Jadi intinya dalam konsep yang kedua, epistemologi, ini mau tidak mau peneliti harus berinteraksi langsung dengan yang diteliti. Tekniknya dengan tadi yang saya bilang, melakukan observasi partisipan dan teknik wawancara mendalam dengan periode waktu yang panjang, yang lama terhadap kegiatan atau aktivitas yang kita teliti. Itu clue yang pertama berkaitan dengan epistemologi. Mungkin nanti ada konteks kategori yang ketiga, yaitu konsep aksiologi. Cara tentang aspek aksiologi itu peran nilai. Jadi ketika kita menangkap fenomena yang ada secara real dengan teknik partisipan dan wawancara mendalam, secara logika informasi-informasi yang kita dapat itu semuanya masih ada kaitan dengan peran nilai yang ada di tempat atau masyarakat atau subjek yang kita teliti. Jadi memang informasi yang kita dapat, yang kita jaring baik dari observasi maupun dari wawancara itu syarat akan nilai dari subjek yang kita teliti. Jadi setidaknya akan ada hal-hal yang bias. Namun demikian, kita sebagai peneliti itu harus kita perdalam, pahami, karena konsep mereka melakukan aktivitas, konsep ketika mereka melakukan informasi-informasi yang diberikan pada peneliti itu ada kaitan dengan konsep agamanya, budayanya, lingkungannya. Jadi kita sebagai peneliti harus pahami supaya kita bisa benar-benar memahami maksud dari apa yang diterjemahkan oleh si subjek yang kita teliti, bahan yang kita teliti, dari informan dan keinforman. Jadi kalau kita tidak mengetahui kondisi nilai yang ada di sekitar tempat yang kita teliti, akan jadi permasalahan nanti. Jadi kita harus memahami konsep nilai-nilai yang ada di tempat yang kita teliti, di bahan yang kita teliti. Karena ini memang ada syarat nilai kalau kita berkaitan dengan aspek riset kualitatif. Jadi kita harus melihat dari sisi subjek yang kita teliti. Jadi mau nggak mau kita harus pahami konsep budayanya, culture-nya, kondisi atmosfer, lingkungan tempat kita melakukan penelitian, itu kita harus adaptasi supaya kita menerjemahkan bukan dari kacamata kita sebagai peneliti, kita menerjemahkannya dari kacamata bahan yang kita teliti. Karena ini penting, di awal sudah dikatakan bahwa aspek aksiologi dalam konsep riset kualitatifnya banyak syarat nilai. Nah, syarat nilainya ini berkaitan dengan budaya, culture dari subjek yang kita teliti. Jadi kita harus paham supaya nanti ketika melaporkan nilai-nilai walaupun yang sifatnya prasangka, tapi kacamata frame-nya mengacu pada kondisi yang ada di bahan penelitian. Misalnya ada istilah-istilah yang sebenarnya kita asing nih. Nah, di tempat yang kita teliti ada konsep-konsep yang baru. Nah, ini yang untungnya kita akan mendapatkan konsep yang baru yang berbeda dengan case yang lain. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kondisi yang spesialisasi yang khas ini justru menjadi ide-ide baru, gambaran baru terhadap fenomena yang ada di lapangan. Jadi penting, aksiologi artinya peran nilai, syarat nilai terhadap kondisi subjek yang kita teliti kita harus ikuti. Artinya kita harus paham culture budayanya dan sebagainya. Kalau kita paham kondisi, kita memahami, mengikuti kondisi budaya, culture, nilai-nilai yang ada di lingkungan tempat kita teliti, kita akan mudah menangkap makna dari apa yang mereka lakukan. Walaupun saya katakan tadi ini sifatnya subjektif. Sekali lagi, peneliti yang melakukan riset kualitatif harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di tempat di mana melakukan proses penelitian, mau itu culture-nya, konsep nilai-nilai di masyarakat setempat, itu harus kita, karena itulah yang akan memberikan penerjemahan lebih jauh, pemaknaan terhadap apa yang kita teliti oleh peneliti. Itu konsep aksiologi. Unsur yang keempat atau kategori yang keempat yaitu retorik. Konsepnya bahasa penelitian. Umumnya dalam proses pemaparan bahasa yang dilakukan dalam riset kualitatif yaitu tidak formal, menggunakan istilah-istilah yang sifatnya kualitatif dan sifatnya pribadi. Jadi kalau nanti ada simbol-simbol, istilah-istilah yang muncul di dalam proses penelitian, itu hal yang baik sebagai proses pengembangan hasil penelitiannya. Karena istilah-istilah yang dipakai di dalam riset kualitatif itu berlaku spesifik pada subjek yang kita teliti. Jadi
kalau ada muncul konsep-konsep baru itu menjadi persoalan yang perlu kita ungkap dalam hasil penelitian. Jadi istilahnya sifatnya konteksnya pribadi sesuai dengan konteks subjek yang kita teliti, karena ini case tergantung pada subjek yang kita teliti. Aspek yang berikutnya, bicara retorik ini bicara tentang simbol pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah. Biasanya kodenya pertanyaannya why dan how, mengapa dan bagaimana. Nah, kenapa ini muncul? Karena proses riset kualitatif, riset yang menuntut proses, mau tahu itu apa yang terjadi. Jadi kenapa pertanyaannya berkaitan dengan why, how, bagaimana dan mengapa? Karena riset kualitatif ini ingin melihat proses yang terjadi. Kenapa ini terjadi? Apa penyebabnya? Maka yang akan diceritakan adalah ya proses, bukan ending muaranya. Tapi kenapa ini bisa terjadi, itu proses yang benar. Mengapa, itu yang harus digali. Karena prosesnya ini adalah melihat konsep kualitas, bukan kuantitas. Jadi kenapa pertanyaan how dan why? Karena penelitiannya ingin menjaring konsep bagaimana dan mengapa. Jadi bukan hasil yang diharapkan, adalah proses kerja yang mau dilihat. Ini kalau kita melakukan riset dengan konteks penelitian kualitatif. Kategori berikutnya bicara konsep metodologi dalam proses penelitian. Konsep metode penelitian ini untuk pendekatan kualitatif, kalau dilihat dari teknik samplingnya, dia menggunakan kategori yang non probability, yaitu kategori yang jenisnya purposive sampling atau adjustment sampling, dan snowball sampling atau jaringan sampling atau sampling bola salju. Itu kalau dilihat kelompok non probability sampling yang dipakai. Untuk teknik pengumpulan datanya, dia menggunakan prinsip kerja triangulasi, yaitu menggabungkan instrumen mulai dari observasi partisipan dan teknik wawancara secara deep interview atau wawancara mendalam, plus digunakan data-data sekunder atau penunjang lainnya sebagai satu kesatuan yang istilahnya ini harus dilakukan secara utuh. Nah, ini gambaran berkaitan dengan prosedur penelitiannya. Jadi proses penelitiannya punya karakter yang berbeda, dan di awal ketika menyajikan informasi latar belakangnya juga proses riset kualitatif, logika berpikirnya menggunakan cara berpikir secara induksi dari gejala-gejala yang khusus yang dimunculkan di awal ketika membuat latar belakang masalah. Artinya ini udah punya hal-hal yang berbeda ketika memaparkan dari segi prosedur penelitian. Yang perlu diingat bahwa hasil riset untuk paradigma kualitatif, pendekatan kualitatif, ini tidak ada prinsip generalisasi. Hasil penelitian hanya berlaku terhadap bahan yang diteliti. Jadi memang dari awal sudah tergambar ketika memilih teknik sampling, yang dipilih ada kelompok non probability yang tadi saya bilang bisa purposive, bisa sampling jaringan atau sampling bola salju. Jadi sampling kategori yang tadi itu tidak ada proses generalisasi. Jadi hasil riset untuk pendekatan kualitatif tidak diniatkan untuk generalisasi. Namun kalau ada instansi atau organisasi atau orang lain ingin menggunakannya sebagai gambaran awal, silahkan. Tapi si peneliti ketika melakukan risetnya tidak melakukan generalisasi. Hasil penelitian hanya berlaku pada subjek yang diteliti. Demikian informasi tentang paradigma pendekatan riset kualitatif. Mudah-mudahan informasi yang sederhana ini memberikan pencerahan.